besar. Nah, ini malah dalil menunjukkan cerdasnya Nabi Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim disisakan yang paling besar, di tangan yang paling besar itu kapak sama Nabi Ibrahim ditaruh, digantungkan di situ. Akhirnya orang kampung tadi pas mau ke tempat ibadah mereka melihat semua berhala yang ada di ruangan itu hancur. Mereka curiga, oh ini gawe budak itu, yang tidak mau nurut kita. Ibrahim dipanggil. Kata Nabi Ibrahim, oh yang lihat dong kapaknya di mana. Yang melakukan ini, yang kapak itu ada di tangannya. Tidak percaya mereka. Itu jadi bukan bohong, bukan bohong. Nabi Ibrahim tidak bohong. Nabi Ibrahim di sini lagi ingin menetapkan bahwasannya keyakinan kalian itu salah. Tuhan yang kalian sembah itu batu. Kalian saja tidak yakin bahwasanya batu yang besar ini menghancurkan batu-batu yang kecil. Kenapa disembah? Kan begitu. Itu bukan bohong. Kemudian di cerita lain, ini tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam tafsir ada atau dalam hadis-hadis. Nabi Ibrahim ketika masuk ke Raja Namrud, Nabi Ibrahim membawa istrinya, yang mana istri tersebut atau raja yang Nabi Ibrahim lagi hadapi itu kalau jadi suka dengan istri orang, itu sifat raja itu, suka dengan istri orang. Jadi kalau Nabi Ibrahim mengatakan ini yang di sampingnya Sarah waktu itu istrinya, diambil. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan ini ukhti, saudariku, dan tidak bohong karena memang orang yang agamanya sama itu saudara seagama, jadi tidak bohong. Jadi itu pokoknya kalau kita dengar ada cerita yang seakan-akan utusan Allah berbohong, itu mereka tidak bohong, tidak mungkin mereka bohong. Mereka semua pasti orang-orang yang sangat jujur karena mereka perantara antara Allah dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bisidqi wat tabligh. Kemudian sifat yang ketiga yang wajib ada pada utusan Allah Subhanahu wa taala, at-tabligh. Mereka itu harus menyampaikan semua pesan yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Semua, tidak ada yang dikecualikan oleh Allah. Selagi itu wahyu turun kepada mereka, pasti mereka sampaikan. Kita sebutkan di pertemuan terakhir kemarin bagaimana Nabi menyampaikan ayat-ayat yang di situ kita yakini kalau bukan Nabi pasti ditutupi. Kalau bukan Nabi pasti ditutupi. Bayangkan seorang pemimpin yang ingin menjadi raja yang banyak pengikutnya, tidak mungkin dia ngasih bocoran ke bawahannya bahwasanya dia dimarahi sama atasannya lagi, kan tidak mungkin. Pastilah dia cari alasan biar di mata karyawannya atau di mata bawahannya dia ini tidak dimarahi sama atasannya, sama yang lebih tinggi. Begitu pasti. Nabi tidak. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditegur di beberapa tempat dan di beberapa kejadian oleh Allah Subhanahu wa taala, sama Nabi disampaikan dan dibaca sampai akhir nanti hari kiamat di dalam Al-Qur'an. Walaupun jangan kita yakini hal yang ditegur oleh Allah itu maksiat, itu kesalahan, tidak. Ditegur sama Allah, tapi tetap disampaikan. Hal-hal yang berkaitan dengan dengan khususiyah, dengan hal-hal yang sangat privasi sekali untuk Nabi, itu pun Nabi sampaikan karena menjadi wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tabligh. Tidaklah beliau meninggal kecuali semua sudah disampaikan. Tidak ada tuh, tidak boleh ada orang yang berkeyakinan Nabi meninggal Al-Quran masih belum sempurna, itu bisa keluar dari agama. Kalau ada orang yang berkeyakinan agama ini belum sempurna ketika Nabi meninggal. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat suci Al-Quran. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Di tahun 10 Hijriah, di hari Arafah, ketika Nabi Muhammad haji, yang mana setelah haji tersebut 2 bulan 3 bulan beliau meninggal, turun ayat suci Al-Quran yang sekarang ada di surat Al-Ma'idah. Apa bunyinya? Kata Allah, al-yauma, hari ini, akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, wa raditu lakumul islamah dina,
dan aku sudah tetapkan, aku sudah ridha, aku setuju, aku suka agama kalian itu adalah agama Islam. Jadi tidak boleh kita yakini ada masih syariat yang kurang, yang belum selesai disampaikan oleh Nabi, karena Nabi adalah utusan Allah. Yang namanya utusan, ketika pesannya sudah disampaikan semua baru dia kembali. Kalau belum selesai disampaikan tidak kembali. Dan ini dipahami oleh beberapa sahabat. Ketika di tahun 8 Hijriah Nabi Muhammad SAW, beliau berhasil merebut kota Mekah. Nabi berhasil merebut kota Mekah. Itu Sayyidina Umar bin Khattab menangis. Kenapa? Pada saat itu kan semua masuk Islam tuh. Wa yadkhulun nas apa? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau melihat orang berbondong-bondong masuk ke agama Allah. Ketika Nabi Muhammad berebut kota Mekah, itu sudah, yang lain akhirnya masuk ke agama Islam semua. Sayyidina Umar, sahabat yang lain senang, Sayyidina Umar menangis. Akhirnya sahabat bingung, kenapa Umar menangis? Sayyidina Umar paham. Kata Sayyidina Umar, tidaklah sesuatu sempurna, pasti akan ada kekurangan. Sayyidina Umar paham, Nabi ini utusan Allah, kata Sayyidina Umar. Dan seorang utusan, kalau pesannya sudah disampaikan, udah balik dia ke yang ngutus. Sayyidina Umar paham bahwasanya Nabi ini utusan untuk semua umat. Cuman yang dituju atau Nabi diutus di tengah-tengah kaum Arab. Ketika Arab semuanya sudah masuk ke agama Islam, tugas Nabi selesai. Tugas Nabi selesai. Nabi akan kembali. Ini masih 2 tahun setengah kurang lebih. Tapi Sayyidina Umar sudah paham, ini sudah dekat dengan ajal Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tugasnya sudah selesai. Tabligh, tidak mungkin beliau meninggal kalau belum selesai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang ketiga. Ini sifat yang keempat terakhir, al-amanah. Beliau harus amanah. Amanah di sini amanah di sini jangan hanya kita gambarkan atau kita bayangkan amanah kalau dititipi barang, beliau tidak dimainkan barang, bukan. Lebih tinggi lagi. Maksud amanah di sini hifdzu zawahirihim wa bawatinihim minat talabbus bimanhiyin anhu. Itu maksud amanah. Amanah yang dimaksud adalah sifat untuk utusan-utusan Allah, adalah mereka utusan Allah itu bisa menjaga anggota tubuh mereka, dan baik yang tampak zahir atau yang batin, daripada melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu amanah. Jadi tidak mungkin utusan Allah mereka melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin utusan Allah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuhibbul khainin. Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan orang-orang yang suka berkhianat. Maksud berkhianat di sini bukan hanya ketika dititipi barang, dia jago barang itu. Pas ditagi sama yang nitip masih komplit barang itu, bukan hanya itu. Dan yang dimaksud amanah di sini adalah mereka utusan Allah menjaga semua anggota tubuh mereka tidak maksiat kepada Allah. Itu amanah. Jangankan mereka, istri-istri mereka saja itu tidak mungkin khianat. Khianat dengan arti tidak bisa menjaga harga diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa imra'ata nuhin wa lutin fakhanatahuma. Jadi ada 2 istri Nabi yang masuk neraka. Ada 2 istri Nabi yang masuk, falam yughniya anhuma syai'a. 2 istri Nabi yang Allah sebutkan mereka ini khianat. Ulama tafsir sepakat, jangan Anda artikan khianat di sini mereka selingkuh. Tidak, dijaga sama Allah. Harga diri mereka dijaga sama Allah. Karena harga diri mereka harga diri suami mereka. Suami mereka utusan Allah. Jadi istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ini di neraka. Tidak iman. Jadi maksud khianat di sini mereka maksiat. Mereka maksiat dengan apa? Dengan tidak iman kepada suami mereka sendiri.
Ini kata ulama nunjukkan hidayat dan taufik itu betul memang di tangan Allah. Anak Nabi Nuh tidak mau iman kepada Nabi Nuh, diceritakan dalam Al-Quran tenggelam. Istri Nabi Nuh juga begitu. Istri Nabi Lut, istri Nabi Lut ni yang ngebongkar apa yang ada atau apa yang ada di dalam isi rumah Nabi Lut. Jadi kita ketahui bahwasanya kaum Nabi Lut itu suka dengan sesama jenis, ya kan? Nah, sekarang muncul lagi, bukan muncul, maksudnya baru panas-panas lagi itu kan. Itu Nabi Lut tuh, kaum Nabi Lut suka dengan sesama jenis. Yang suka ngebongkar, dan mereka itu tahu kalau ada tamu yang datang masuk ke kota mereka, ke desa mereka, mereka incar tuh, mereka goda. Subhanallah, yang datang pada malam itu malaikat berbentuk manusia ke rumah Nabi Lut. Tidak ada yang tahu, istrinya yang tahu. Istrinya keluar, istrinya yang nyebarkan. Istrinya yang ngebongkar ke orang desa. Oh tuh, di rumah ada tamu, belaga-belaga itu, jatori kalau nak digoda. Ini istrinya tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada suaminya, padahal suaminya. Nah, jadi jangan terlalu mengandalkan kerabat atau hubungan darah. Semua itu kembali kepada hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun iman. Nah itu luar biasa. Istri Fir'aun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri Fir'aun selamat. Bahkan diriwayatkan istri Fir'aun kelak akan menjadi istri Nabi di surga. Ini istri Fir'aun. Ya. Jadi di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membandingkan ini istri kafir dan ini istri Nabi. Allah ingin menunjukkan hidayat itu betul murni di tangan Allah. Nabi tidak bisa memberi hidayat secara mutlak kepada orang yang dia sukai. Padahal kalau kita bayangkan, pasti kalau kita ingin menyelamatkan orang, yang pertama kali kita ingin selamatkan istri kita, anak kita, kan begitu. Ini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi itu memang murni utusan Allah. Mereka tidak punya andil dalam memberi hidayat. Anak Nabi Nuh kafir, istri Nabi Nuh kafirah, istri Nabi Lut kafirah, istri Fir'aun masuk Islam. Artinya iman kepada Allah, mengikuti Nabi Musa, meninggal dalam keadaan tauhid, dan kelak di akhirat akan menjadi istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangankan Nabi, istri-istri Nabi saja mereka itu dijaga sama Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang mencoreng harga diri mereka, apalagi Nabi. Jadi sekali lagi ini masuk sifat amanah tadi. Jangan kita berkeyakinan bahwasanya utusan Allah mereka pernah melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka dari itu ulama membantah pendapat yang mengatakan bahwasanya saudara Nabi Yusuf itu nanti jadi nabi. Itu dibantah sama ulama. Saudara-saudara Nabi Yusuf yang bersekongkol pas Nabi Yusuf masih kecil untuk menculik Yusuf dan menjatuhkan Yusuf ke sumur. Ini kan perbuatan haram. Ada ulama yang mengatakan saudara-saudara Yusuf ini ketika mereka bertaubat diangkat jadi nabi. Pendapat ini dibatalkan atau ditolak oleh ulama. Karena apa? Karena mereka tidak mempunyai sifat amanah. Dan utusan Allah itu mempunyai sifat amanah, bukan pas jadi nabi, bukan. Dari kecil mereka sudah dijaga oleh Allah. Beda dengan wali. Kalau wali misalkan dulunya perampok bisa jadi wali. Tak mesti dari kecil dijaga, walaupun ada dan banyak beberapa aulia yang dari kecil sudah dijaga sama Allah. Cuma tak nutup kemungkinan. Fudail bin Iyad, kita tahu Fudail bin Iyad wali besar, pengikutnya puluhan ribu, dulunya perampok, kan begitu. Tak mustahil ketika orang habis melakukan maksiat taubat kepada Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saja ada yang dulunya nyembah berhala, ada yang dulunya mabuk, begitu, akhirnya jadi orang yang tinggi. Tapi kalau Nabi beda kasusnya. Nabi itu dari mereka oe-oe itu udah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala sampai mereka meninggal. Tidak mungkin melakukan perbuatan yang haram.
Nabi Muhammad ketika masih disusui saja itu udah adil beliau. Diceritakan oleh Siti Halimah, ketika aku nyusui Muhammad, misalkan siang waktu yang nyusu, Siti Halimah kan ibu susunya Nabi, itu habis nyusui Nabi ke bagian kanan, ke asi yang kanan, pas mau dipindahkan ke kiri, Nabi tidak mau, ditolak sama Nabi. Jangan, istilahnya ini bagian adikku yang lain. Soalnya kan Siti Halimah banyak juga anak susunya, dan Siti Halimah punya anak sendiri yang masih disusui. Jadi dari kecil aja mereka udah punya sifat adil, tidak mau mengambil hak yang lain, satu-satu aja selesai. Nanti giliran waktu makan yang datang baru Nabi nyusul lagi. Nah, itu dari kecil. Ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau di masa mudanya, namanya anak muda, Nabi Muhammad, beliau sendiri menceritakan, kata Nabi Muhammad, ketika aku lagi jaga kambing, Nabi Muhammad itu kan pas masih muda kerjanya apa? Ngembala kambing. Tidaklah Allah utus Nabi kecuali Nabi tersebut pernah mengembala kambing, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah mengembala kambing. Kata Nabi Muhammad, pernah suatu malam aku mendengar di Mekah ini, jadi ngembala kambing di luar kota kan begitu. Cuman kota Mekah dulu kecil, jangan kita bayangkan seperti sekarang, kecil. Nabi Muhammad di luar kota, dengar suara orkes istilahnya. Kata Nabi Muhammad, orang yang habis nikahan, siangnya kawin, malamnya orkes kan. Kalau sekarang ini kan itu bahasanya. Jadi orkes itu udah ada dari zaman jahiliyah. Kata Nabi Muhammad, timbul rasa penasaran, pengen apa? Pengen lihat, pengen kumpul seperti anak muda, begitu. Dan ini wajar kalau kita jangan berarti Nabi Muhammad sama kita punya rasa pengen ngumpul, pengen maksiat. Ini Allah ingin menunjukkan bahwasanya Muhammad betul-betul bashar, betul-betul manusia. Jadi jangan kita kira mereka ini dijaga sama Allah tapi mereka seperti malaikat, tidak. Mereka betul dijaga sama Allah, amanah mereka, tidak maksiat, cuman mereka sama seperti kalian manusia. Jadi punya rasa penasaran, punya rasa pengen kumpul dengan anak yang sebaya, seumuran dengan Nabi. Tapi lihat, ismatullah, Allah jaga. Nabi Muhammad titipkan kambingnya ke kawannya. Nabi Muhammad ingin gabung dengan mereka. Baru kata Nabi masuk kota Mekah satu rumah, ngerasa ngantuk kata Nabi. Nabi Muhammad duduk ketiduran. Tidaklah membangunkan aku kata Nabi kecuali apa? Kecuali panasnya terik matahari. Udah pagi ketiduran. Dan kata Nabi Muhammad, aku lakukan ini 2 atau sampai 3 kali. Tetap Allah tidurkan. Ini. Jadi kalau tidak ada cerita ini, kita tidak terbayangkan oleh kita bagaimana Allah menjaga mereka. Ini Nabi Muhammad masih muda, belum diutus, jauh, masih muda, belum kawin, belasan tahun umur beliau. Jadi karena ada cerita inilah kita bisa paham, kita bisa terbayangkan oleh kita bagaimana Allah menjaga utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekali, 2, 3 kali, habis itu kata Nabi sudah tidak ada lagi rasa kepengen. Ya udah dicabut sama Allah. Allah sengaja nimbulkan rasa kepengen dari Nabi biar apa? Biar ada cerita seperti ini. Biar kita bisa membayangkan bagaimana Allah menjaga utusan-utusannya untuk tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi af'aluhum, semua kelakuan utusan Allah itu antara 2, wajib atau sunnah, udah. Tidak ada yang lain. Jadi kita tidak usah ruwet-ruwet. Kelakuan, af'al, perbuatan yang muncul dari utusan Allah itu antara wajib atau sunnah. Ustaz, misalkan kita dengar Nabi itu pernah minum berdiri, bukankah minum berdiri itu makruh? Nabi tidak mungkin melakukan yang makruh. Jadi jangankan yang haram, yang makruh saja tidak mungkin dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa nisbat perbuatan makruh kepada Nabi? Itu hukumnya wajib. Jadi Nabi minum berdiri itu wajib. Kalau kita makruh sekarang, kita minum tegak, makruh, tidak dianjurkan karena banyak madaratnya juga. Tapi Nabi waktu itu ketika beliau minum berdiri, hukumnya wajib. Maaf, buang air kecil, berdiri, makruh hukumnya, tidak dianjurkan. Yang dianjurkan kita ketika buang air kecil duduk,
Nabi pernah buang air kecil berdiri. Oh, berarti Nabi melakukan yang makruh? Tidak, itu wajib bagi Nabi. Bagaimana bisa wajib bagi Nabi? Karena itu termasuk daripada jenis at-tabligh. Wajib beliau menyampaikan kepada umat bahwasannya kencing berdiri, minum berdiri itu bukan haram. Karena kalau haram tidak mungkin dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi bagaimana kita bisa tahu minum berdiri, kencing berdiri itu makruh? Karena dilakukan oleh Nabi. Kalau tidak dilakukan oleh Nabi, kita akan yakini atau akan sampai pemahaman kepada kita minum dan kencing berdiri hukumnya haram. Hukumnya haram. Dilakukan sama Nabi, oh berarti bukan haram, hanya makruh. Begitu. Soalnya apa? Soalnya sebelum Nabi melakukan, Nabi sudah mengeluarkan fatwa, Nabi sudah memberikan hukum. Kata Nabi, jangan kalian minum berdiri. Kata Nabi, jangan kalian buang air kecil berdiri. Itu lafaz dari Nabi, hukum dari Nabi. Kemudian Nabi minum berdiri. Nah, dari situ sahabat paham. Ini pembahasan, memang ini pembahasan ulama usulul fiqih yang memetik hukum dari nas, dari Al-Quran atau sunnah hadis Nabi besar Muhammad. Ketika Nabi mengatakan jangan minum berdiri, tapi Nabi minum berdiri, berarti ulama paham, oh larangan yang pertama itu bukan haram. Kenapa bukan haram? Dari mana mereka memahami itu tidak haram? Dari fi'lun Nabi, dari kelakuan Nabi. Nabi melarang, tapi Nabi melakukannya. Menunjukkan bahwasanya tidak haram, hanya makruh. Untuk Nabi tidak makruh, wajib, karena beliau wajib menyampaikan hukum secara detail. Jadi dan kiaskan yang lain. Jadi kata ulama, perbuatan mereka itu, kelakuan mereka cuma dua. Kalau tidak wajib, mandub, sunnah. Kalau tidak wajib sunnah, itu fi'lu atau kelakuan yang muncul dari utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Masuk dari sifat amanah. Sifat yang mustahil untuk utusan Allah, kebalikan dari empat ini, gampang jadi. Misalkan sifat yang mustahil untuk utusan Allah, yang pertama, mereka bukan baladah, mereka tidak mungkin orang bodoh. Yang kedua, yang mustahil, mereka tidak mungkin pembohong. Yang ketiga, mereka tidak mungkin menyimpan atau tidak menyampaikan wahyu yang Allah sampaikan, yang Allah wajibkan untuk mereka sampaikan. Yang keempat, mereka tidak mungkin khain, mereka tidak mungkin khianat, tak mungkin utusan Allah khianat. Jadi itulah empat daripada sifat-sifat yang wajib untuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji daripada sifat yang boleh ada pada utusan Allah, boleh juga tidak ada untuk mereka, alias sifat jaiz untuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita kaji di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah, amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.